Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farid Abdillah dengan NIM 1944623 PT 08277 dari kelompok 30 asisten Mas Fulki Almas Asalim. Di sini saya akan menyampaikan terkait laporan kegiatan mini project acara 3, ini penanaman dan pemupukan. Penanaman sendiri merupakan kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Proses pemindahan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Perlu adanya metode agar tanaman dapat berlangsung hidup di media. Ini menurut Satriawan et al. 2019. Untuk pupuk, menurut Mansur et al. 2021, merupakan sumber unsur hara utama yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. Untuk pemupukan sendiri, menurut Azri 2015, menyatakan bahwa pemupukan merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan tanaman yang berperan penting terhadap produktivitas tanaman. Menurut Mansur et al. 2021, pemupukan tanaman dilakukan dengan tujuan menambah kekurangan unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro, ke dalam tanah atau langsung ke tanaman, untuk menyokong pertumbuhan dan hasil tanaman. Tujuan mini project pada praktikum acara 3 penanaman dan pemupukan adalah untuk mengetahui cara penanaman, pemupukan, dan mengamati pertumbuhan tanaman melalui parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun hingga pemanenan. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan antara lain media atau polybag, penggaris atau pita ukur. Bahan yang dibutuhkan adalah tanaman pakan, Penisetum purpureum atau rumput gajah, tanah, air, dan pupuk. Menggunakan pupuk NPK. Nah, kegiatan praktikum sendiri yang pertama, tanaman yang digunakan. Tanaman yang digunakan masuk dalam kingdom plantae atau tumbuhan. Subkingdom Tracheobionta, tumbuhan berpembuluh. Superdivisinya masuk spermatophyta, menghasilkan biji. Divisinya Magnoliophyta, atau tumbuhan berbunga. Kelasnya Liliopsida, masuk monokotil. Subkelasnya Comelinidae, ordonya Cyperales, familinya Poaceae atau suku rumput-rumputan, genusnya Penisetum Rich, dan spesiesnya masuk Penisetum purpureum. Kegiatan praktikumnya yang pertama, media tanam yang digunakan dalam penanaman yaitu polybag, yang telah diisi tanah sebanyak 3/4 dari ukuran polybag. Selanjutnya, proses transplantasi atau penanaman dengan cara mengambil batang rumput gajah kurang lebih terdiri dari 2 ruas. Kemudian diletakkan di dalam polybag. Rumput yang telah ditanam kemudian disiram hingga tanah yang basah. Selanjutnya proses pemeliharaannya. Rumput gajah atau Penisetum purpureum disiram 2 kali sehari pada pekan pertama dan disiram 1 kali pada pekan setelahnya. Penyayangan dilakukan dengan cara mencabut gulma atau tanaman yang mengganggu di sela-sela tanaman pakan yang kita tanam. Nah, kegiatan yang dilakukan yakni mencabut atau memberantas gulma saat gulma tumbuh di sela-sela tanaman. Selanjutnya, pengukuran parameter dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai pada bagian tertinggi tanaman. Jumlah daun dengan menghitung daun yang tumbuh pada tanaman tersebut. Untuk luas daun, dihitung dengan cara mengambil panjang dan lebar tanaman, kemudian dihitung dengan cara panjang dikali lebar daun yang telah diukur. Pengukuran dilakukan setiap pekan. Pemupukan dilakukan pada minggu kedua dilakukan dengan 2 perlakuan beda dosis. Perlakuan 1 menggunakan dosis 10 gram per polybag, perlakuan 2 menggunakan dosis 20 gram per polybag. Pemupukan dilakukan pada pekan kedua, dan pemberiannya dilakukan dengan menggunakan metode top dress placement. Kegiatan terakhir yakni pemanenan. Pemanenan tanaman dilakukan setelah 1 bulan pemeliharaan. Pemanenan dengan cara mengeluarkan tanaman yang tumbuh dari polybag, dan akar tanaman tersebut dibersihkan agar dapat dilakukan pengamatan terhadap perakarannya.
Tanaman rumput gajah Penicetum purpureum mempunyai akar serabut dan tidak ada nodul. Berikut hasil pengamatannya. Untuk tinggi tanaman dari perlakuan 2 atau perlakuan pemberian pupuk 20 gram per polybag lebih tinggi daripada perlakuan 1. Jadi jumlah daun perlakuan 2 juga lebih banyak daripada perlakuan 1. Dan luas daun pun di perlakuan 2 lebih besar daripada perlakuan 1. Nah, jenis pupuk yang digunakan yakni pupuk NPK. Pupuk NPK sendiri merupakan jenis pupuk majemuk yang paling banyak digunakan, yang mengandung beberapa jenis unsur hara makro dan mikro. NPK sendiri merupakan sebuah singkatan di mana pupuk tersebut memiliki kandungan unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium. Menurut Hidayatullah et al. 2020 menyatakan bahwa pupuk NPK 16:16:16 merupakan salah satu pupuk anorganik majemuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Pupuk ini bersifat higroskopis atau mudah larut sehingga mudah diserap oleh tanaman dan bersifat netral atau tidak mengasamkan tanah. Nah, untuk metode pemberian pupuk menggunakan metode top dress placement, yakni dengan menempatkan pupuk pada permukaan tanah di sekitar tanaman yang tumbuh. Nah, menurut Mansur et al. 2021 menyatakan bahwa top dress placement merupakan metode pemberian pupuk pada saat tanaman tumbuh di atas permukaan tanah. Pupuk disebarkan di atas tanaman. Pupuk NPK Mutiara mengandung 5 unsur hara, yakni 16% nitrogen, 16% fosfat, 16% kalium, setengah persen magnesium, dan 6% kalsium. Nah, menurut Hidayatullah et al. 2020 menyatakan bahwa pupuk NPK 16:16:16 merupakan salah satu pupuk anorganik majemuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Nah, pupuk NPK Mutiara ini mengandung 3 unsur hara makro dan 2 unsur hara mikro. Unsur hara tersebut adalah nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16%, kalsium 6%, dan magnesium setengah persen. Tanaman yang diberi pupuk NPK dengan dosis sesuai akan meningkatkan produktivitas tanaman tersebut. Menurut Kaya 2013, menyatakan bahwa pemberian pupuk NPK secara mandiri dapat meningkatkan N tanah, serta pertumbuhan, seperti tinggi tanaman dan jumlah anakan atau rumpun. Fungsi unsur hara N yaitu membentuk protein dan klorofil, fungsi unsur P sebagai sumber energi yang membantu tanaman dalam perkembangan fase vegetatif. Untuk fungsi Ca atau kalsium untuk mengaktifkan pembentukan bulu-bulu akar dan menguatkan batang. Dan unsur K atau kalium berfungsi dalam pembentukan protein dan karbohidrat. Nah, berdasarkan mini project yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanaman dilakukan dengan cara proses transplantasi terlebih dahulu tanaman. Kemudian pemupukan dengan cara top dress placement. Dan tanaman ini memiliki akar serabut dan tidak ada nodul. Dosis pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman rumput gajah atau Penicetum purpureum yang dipupuk dengan dosis 20 gram per polybag lebih baik pertumbuhan dan perkembangan daripada penambahan pupuk dengan dosis 10 gram per polybag. Berikut daftar pustaka atau sumber yang digunakan untuk menyusun mini project pada kali ini. Yang berikut lampiran atau perhitungan dosis pupuk sesuai dasar dari Sipayung et al. 2020. Berikut footage kegiatan mini project pada acara kali ini. Alat dan bahan yang digunakan. Nah, ini itu persiapan dan penanaman. Kemudian dikasih sirami. Nah, ini mau pengukuran pada minggu pertama. Pengukuran minggu kedua. Ini pemupukan. Ditimbang dulu, ditaburkan dengan metode top dress placement. Untuk pengukuran minggu ketiga. Pengukuran minggu keempat. Setelah itu pemanenan. Diamati. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.